Di dekat kantor Om ada ramen enak banget tahu, viral lagi di TikTok. Serius Om? Ih, Rani mau ke situ dong. Iya, Rani mau ke situ. Om ngajak Rani? Iya, kalau Rani mau. Mau banget Om. Ya udah, nanti kalau Om ada waktu, Om telepon Rani ya. Iya Om. Ayah. Halo teman-teman, nama aku Rani, umurku 22 tahun. Aku seorang anak tunggal. Aku tumbuh tanpa kasih sayang kedua orang tua aku. Ada sih benih-benih cinta di antara kita, tapi mereka mengutarakannya dengan uang. Dari kecil aku nggak pernah kekurangan. Rani, hari ini kamu ada kuliah jam berapa? Habis zuhur, Bu. Ya udah, nanti kalau uangnya kurang kamu bisa bilang aja ya ke mama. Nanti mama transfer. Iya, Ma. Ayo Bu, kita berangkat, takut kesiangan. Ayo Pak. Bye-bye, Ayah. Selalu dicuekin, ayah mau ngomongnya sama mama terus, sama aku gak pernah. Ayah tuh masuk dalam kategori SS-an gak sih? Ah udahlah pusing, siap-siap berangkat ke kampus aja deh. Nasib jadi anak tunggal, begini banget ya, lama-lama gak enak. Aku juga pengen punya teman cerita, teman di rumah. Baru juga sampai kampus, udah cemberut aja Neng. Kenapa sih? Gak apa-apa Dika, siapa yang baru sampai? Aku dari tadi tahu. Ya ngapain dari tadi? Orang kelas aja masih lama kok. Kamunya aja yang kerajinan. Kenapa sih? Berantem sama mama ayah? Enggak dong, apanya yang mau diributin? Kan aku jarang ngomong sama mereka. Nah iya, terus kamu kenapa? Suka tiba-tiba diam gitu? Ya kalau aku diem itu berarti tandanya energi aku udah habis, Dik. Terus cara ngisi energinya lagi gimana? Ih, masa nggak tahu sih? Tahu aku, kamu mau ramen kan? Itu dia yang aku maksud, Dika. Kamu mau ramen yang gimana Rani? Aku mau ramen instan aja yuk di rumah kamu sambil kita nonton film. Oh, yang ada di minimarket itu ya? Nah iya Dik, ayo. Habis pulang kampus ya, kita ke rumah aku. Iya Dik. Rani, kamu tunggu di sini ya. Aku masak dulu ramennya. Dika, aku seperti biasa ya. Mie-nya yang matang kan? Iya, hehehe. Ya udah, tunggu sebentar ya. Dika juga cuma tinggal berdua sama ayahnya, tapi Dika kelihatan senang-senang aja kok, nggak tertekan kayak aku. Anak cantik baru datang. Iya Om, baru datang. Hai Om, apa kabar? Baik Nak Rani. Udah ketemu sama Dikanya. Tadi Rani kesini sama Dika kok Om. Oh, terus mana Dikanya? Lagi masakin Rani ramen Om. Oh, Rani suka ramen ya? Suka banget Om. Di dekat kantor Om ada ramen enak banget tahu, viral lagi di TikTok. Serius Om? Ih, Rani mau ke situ dong. Iya, Rani mau ke situ. Om ngajak Rani? Iya, kalau Rani mau. Mau banget Om. Ya udah, nanti kalau Om ada waktu, Om telepon Rani ya. Iya Om. Ini spesial buat Tuan Putri Rani. Wah, ramen. Aku tuh kalau lihat ramen kayak lihat kehidupan gitu. Hahaha, bisa aja kamu Rani. Ya udah, Dika, Rani, ayo masuk dulu ya. Enjoy your time. Iya ayah. Nih Rani makan ramennya. Dika, kamu tinggal berdua aja sama ayah kamu. Kamu gak ngerasa kesepian? Enggak dong Rani, ayahku tuh asik, bisa jadi kayak teman sendiri. Iya, kelihatan kok Dika. Seru ya? Seru sih, tapi ya gitu deh. Kalau marah aku tuh sampai nggak ngenalin kalau itu ayah aku. Serem banget ya Dika. Ya, begitulah Rani. Ya udah ayo dimakan Rani ramennya. Iya Dika, makasih ya udah dibikinin. Guys, kapan-kapan kita open trip yuk. Mau kemana Rani? Ada yang bisa ngusulin tempat? Gimana kalau kita ke Bromo aja? Seru tuh kayaknya. Aku setuju, aku juga pengen ke Bromo. Aku juga sama, setuju. Kalau Bayu gimana? Aku ikut aja Ron, nanti aku tinggal bayar-bayar aja deh. Oke guys, nanti aku rinciin buat biayanya ya. Sama pakaian apa yang harus dibawa Ron? Oke Tara, ada lagi? Gak ada Ron, udah itu aja. Ya udah iya, nanti semuanya aku kirim ke grup ya guys. Iya, makasih ya Ran. Kalau kayak gini tuh kamu yang paling sigap. Sedangkan kita cuma tinggal bayar-bayarnya aja. Ya nggak apa-apa Dila, aku seneng kok. Ya udah guys, kita pulang yuk. Besok kita ada kelas pagi loh. Mana ya, katanya ayahnya Dika mau nelpon. Kok nggak ditelepon-telepon sih? Nah, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Halo Om. Halo Rani, masih mau ramen yang Om cerita gak?
Mau om ada waktu? Iya, besok sore om ada waktu. Kamu gimana? Ada waktu gak? Ada om, aku mau om. Ya udah, besok mau gimana? Om jemput ke kampus atau kita ketemuan di tempat aja? Jangan jemput di kampus om, ketemu di tempat ramen aja. Ya udah, boleh. Jam 4 sore ya. Iya om, oke, makasih ya om udah mau ajak aku makan ramen. Iya, sama-sama Rani. See you. See you om. Ya ampun, kenapa sama Eyangnya Dika aku ngerasa dihargain ya? Beberapa kali Eyangnya Dika sering bilang ke aku kalau aku cantik. Aku ngerasa aku seperti perempuan seutuhnya. Rasa apa ini yang muncul di diri aku ya? Apa aku suka sama Eyangnya Dika ya? Boleh gak sih? Ih, gak suka. Hah? Dika? Halo Dika? Rani, besok anak-anak mau nongkrong di kafe biasa. Kamu ikut ya, Ran? Hah? Kapan kalian ngerencanain ya? Tadi si Bayu nelpon aku. Aduh, aku nggak bisa Dik. Aku udah ada janji ih. Ya udah, gak apa-apa Ran. Next time aja ya. Maaf ya Dika. Iya, gak apa-apa Ran. Rani mana ya? Apa dia kena macet? Perasaan dari kampus deket kok. Rani, sini. Wah, om udah dipesenin. Udah Ran, ini katanya menu paling enak di sini. Serius om? Serius cantik, udah kamu makan dulu ya. Ih, om sering banget manggil aku cantik deh. Aku jadi malu tahu. Kenapa malu Ran? Iya, malu aja om, kayak bohong gitu. Enggak Ran, om gak bohong. Kamu tuh cantik banget tahu. Kamu harus percaya sama om. Percaya kok om, soalnya banyak yang bilang begitu. Hahaha, bisa aja bocil satu ini ya. Ih om, aku udah tua tahu. Aku udah mau 20 om. Ya dibanding sama om mah, tuaan om Ran. Hahaha, iya sih. Om mau ngajak kamu ke Jogja Ran. Kapan om? Minggu depan Ran. Mau om. Oke, nanti kita kabar-kabaran lewat telepon ya Ran. Iya om, ayo om kita lanjut makan dulu ya. Iya Rani. Hai Rani. Dika, 2 hari gak ketemu kamu aja, aku kangen banget. Kamu kemana sih kemarin? Aku teleponin kamu tahu banyak banget, tapi gak kamu angkat. Tumben banget. Rahasia. Kamu pergi sama pacar kamu ya? Enggak Dik, aku mana punya pacar sih. Ya kalau punya gak apa-apa sih. Emang kenapa? Tapi beneran gak ada Dik. Hahaha, jangan panik gitu dong Ran. Ya lagian kamu nanyanya tiba-tiba banget Dika. Ran, kita kan seminggu ini ada kelas terus ya. Hari minggunya jalan-jalan yuk Ran. Aduh, si Dika mendadak banget. Ih, mana aku udah janji sama bapaknya. Ran, kenapa diem aja? Aku kayaknya nggak bisa Dik. Ih, kenapa? Kamu tumben banget nolak loh Ran. Biasanya selalu ayo. Ya maaf, sekarang aku ada kesibukan baru. Ya apa Rani? Kasih tahu aku dong. Nggak bisa, maaf Dik. Kali ini aku nggak bisa ngasih tahu apa-apa ke kamu. Kamu gak dalam bahaya kan Ran? Enggak Dik, tenang aja, aku aman kok. Ya udah, kalau gitu kamu harus jaga diri baik-baik ya Ran. Jangan terjerumus ke hal yang enggak. Kenapa kamu ngomongnya begitu? Lagian kamu gak mau buat cerita apa-apa. Kita udah 3 tahun bareng. Baru kali ini kamu begitu. Iya, nanti aku cerita, tapi nggak sekarang ya Dik. Apa sih? Kan aku jadi penasaran. Udah, nanti ada waktunya aku cerita ya Dik. Yuk sekarang kita ke kantin, pasti anak-anak udah nungguin. Iya, ayo Ran. Dik, coba ya kalau kita jadi jalan hari ini pasti seru. Seru banget, mana libur panjang kan kita. Tapi ya mau gimana lagi, kalau gak lengkap juga gak enak kan. Iya, lagi si Rani kenapa sih nggak mau ikut? Iya, katanya dia ada urusan. Gak tahu kemana, dia gak cerita. Tumben ya dia nggak ngomong apa-apa sama kita. Biasanya dia dikit-dikit cerita, ini kayak menghindar dari kita. Iya, kayaknya tuh anak lagi deket sama cowok. Serius? Ya, lu cemburu dong. Lah, gimana bisa cemburu? Kan gue cuma teman aja, sama dia mah gak lebih. Tapi lu berharap juga kan sama dia. Secara anaknya cantik, ceria, baik, kaya lagi. Lu gak tahu aja, dia tuh sebenarnya. Dik, itu ayah lu. Iya, ayo kita samperin. Bentar Dik, belum lampu merah. Oh, Rani. Dik lu gak apa-apa Dik. Hah, Bayu, Dika. Rani, kamu ngapain sama ayah Dika? Ran, demi apapun, gue kayak ditampar ngeliat ini semua. Gue beneran gak nyangka Ran, lu udah gila Ran. Dika, maafin aku Dik. Gak Ran, gak bisa gue maafin. Waduh, udah mulai pakai gua lu. Berarti dia udah emosi banget sih.
Gua gak tahu harus apa, Ran. Ini nyakitin gue banget. Dari sekian banyak cewek yang bisa ayah gue dapetin, kenapa harus lu, Ran? Kenapa harus teman gue sendiri, Ran? Lu juga kenapa mau sih, Ran? Kenapa harus lu? Dika, tenang. Dika, aku jelasin ya. Kamu tenang, Dika. Jangan emosi kayak gini. Yo, gimana gue emosi, Ran? Lu pikir aja sendiri deh. Dika, please maafin aku. Gak usah pegang-pegang gua muak sama lo. Diko, ayah, aku tunggu di rumah ya. Rani, kamu nangis. Kenapa, Ran? Ayo, kita masuk ke mobil ya. Ayah, kenapa ayah bisa jalan sama Rani? Tenang, Diko. Jangan emosi dulu. Gak bisa, ayah. Kenapa? Dari sekian banyak perempuan, kenapa harus Rani ya? Ayah, kasihan Dik sama Rani. Kasihan kenapa ya? Rani kelihatannya nyaman banget sama ayah. Ya karena ayah terlalu ngasih perhatian lebih sama Rani. Iya Dika, karena Rani pernah cerita sama ayah kalau ayahnya gak sayang sama dia. Ya terus tanggung jawab ayah buat bikin Rani nyaman. Enggak, bukan gitu maksud ayah Dik. Tolong ayah, kenapa harus sama Rani sih? Iya Dika, maafin ayah ya. Enggak, ya kita harus ngomong sama orang tuanya Rani. Ini gak bisa dibiarin ya. Biar ayahnya Rani juga lebih perhatian sama Rani. Jangan lepas tanggung jawab gitu aja. Ya udah, iya, besok kita bilang ya sama orang tuanya Rani. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Pak, saya mohon maaf karena telah berani-beraninya mendekati anak Bapak. Kalian hanya sebatas dekat aja kan? Lebih dari itu? Iya, hanya sebatas dekat aja. Tapi kemarin Rani pergi 2 hari itu, pergi sama saya. Hah? Kenapa kalian? Ngapain aja kalian? Hah? Ibu, tenang ya, dengerin penjelasan ayah saya dulu. Sebenarnya kami sudah melakukannya di luar batas Bu, kami khilaf. Rani, ibu gak habis pikir. Kamu udah bener-bener keterlaluan. Kamu udah bergaul sejauh itu, Ran, sama ayah teman kamu sendiri. Maafin Rani, Bu. Maafin Rani. Rani hilaf. Apa yang bikin kamu sampai sejauh ini? Uang dari ibu gak cukup, Ran. Ini semua bukan tentang uang, Bu. Apa yang lebih penting dari uang, Ran? Kasih sayang ibu sama ayah. Rani gak pernah dapetin itu semua, Bu. Ibu sama ayah selalu kirim Rani uang, selalu kasih Rani uang. Tapi di rumah, ibu punya kegiatan ibu sendiri. Ayah ada, tapi gak ada perannya. Apa pernah selama ini Rani komunikasi sama ayah yang intens? Gak ada, Bu. Kenapa? Kenapa ya? Rani begini karena Rani butuh kasih sayang dari seorang ayah. Rani gak pernah dapetin itu semua. Ya terus, kenapa harus ayahnya Dika? Ya karena cuma sama ayahnya Dika aja Rani ngerasa Rani itu ada, Bu. Cuma sama ayahnya Dika aja Rani ngerasa sebagai perempuan seutuhnya dihargain, Bu. Rani nyaman sama ayahnya Dika. Rani stop, ini semua gak bisa diterusin. Iya Dika, aku sadar ini semua salah. Aku bakal stop sampai sini. Aku minta maaf, Dik. Gak segampang itu Ran, aku butuh waktu buat nerima ini semua. Kamu jahat Ran. Aku tahu, Dik, ini semua nyakitin kamu. Bukan nyakitin lagi Ran, mungkin aku gak bisa nerima ini semua. Maafin aku, Dika. Mungkin ayah Rani ada yang mau diomongin ke saya Pak. Saya terima. Silahkan maki-maki saya Pak. Kalaupun harus menikahi Rani, saya siap Pak. Ayah jangan, Rani masa depannya masih panjang. Ini semua kita jadiin pelajaran aja ya. Iya ayah tahu Dik, tapi ayah juga harus terima konsekuensinya. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Kalau kamu mau sama anak saya, ambil saja, silahkan. Mulai detik ini Rani bukan anak saya. Ayah, istighfar ya. Rani, are you okay? Ya udah Bu, mungkin menurut saya selanjutnya itu urusan ayah Rani dan Rani aja. Nanti kalau ada apa-apa kabarin saya aja ya Bu. Silahkan Pak. Rani, ibu jijik banget lihat kamu. Ya ampun, aku udah gak diterima di keluarga ini. Apa aku pergi aja ya? Aku coba hidup mandiri. Dika. Rani. Dita, kenapa Dika diam aja? Kita semua udah tahu permasalahan kamu sama Dika. Aku malu banget, Dit. Kamu tahu gak Ran, kesalahan kamu tuh fatal banget. Kamu tahu itu ayahnya Dika, tapi kamu malah lanjut gitu aja. Rani, ini semua berat banget buat Dika. Mungkin Dika mulai sekarang bakal jaga jarak sama kamu, Ran. Bayu juga kenapa gak nyapa aku? Bukannya waktu itu kamu kepergok turun dari mobil ayahnya Dika, ada Bayu juga. Iya sih. Maafin kita Rani, tapi kamu harus terima konsekuensinya. Maksudnya Dita?
Berarti setiap kamu minta ke rumahnya Dika, sebenarnya kamu mau ketemu sama ayahnya Dika. Iya, Dit. Dita, kamu mau kemana, Dit? Lengkap sudah semuanya, ngejauhin teman-teman aku, keluarga aku. Aku nggak boleh diem aja di sini. Aku harus pergi. Aku harus berkembang. Aku nggak mau di sini terus ngerasa bersalah. Aku nggak mau. Apalagi ayah sama ibu udah nggak mau nganggap aku sebagai anak. Dika, Bayu, dan Dita juga udah nggak mau nganggap aku sebagai teman lagi. Buat apa aku di sini? Aku harus bisa mengandalkan diri aku sendiri. Ibu, ayah, maafin Rani ya. Jaga kesehatan kalian. Rani sayang banget sama kalian. Tunggu Rani sukses ya, Bu. Ya. Ternyata keputusanku untuk keluar dari rumah dan memilih hidup sendiri adalah keputusan yang tepat. Aku bisa hidup di atas kakiku sendiri. Kini aku bekerja paruh waktu di toko roti ini. Dan aku bertemu Bu Ayu yang sangat baik kepadaku. Dia tidak pernah membiarkan aku sendiri, selalu merangkul aku di dalam kondisi apapun itu. Rani, udah sarapan belum? Bu Ayu, hari ini ke toko, Bu. Kebetulan Rani belum sarapan, Bu. Ini sarapan dulu, Ran. Makasih ya, Bu Ayu. Sama-sama, anakku. Rani, kenapa? Saya salah bicara ya? Maafin saya ya, Ran. Enggak, Bu. Terus kenapa, Ran? Bu, Rani nggak pernah disayang sama orang tua Rani. Rani sabar ya. Sekarang ada Bu Ayu yang sayang sama Rani. Rani anak yang baik kok, cantik dan sopan. Ayah Rani nggak pernah mau bicara sama Rani, Bu. Mama Rani hanya sebatas nanyain apa Rani punya uang atau enggak. Mereka nggak pernah nanya keadaan Rani gimana. Apa Rani baik-baik aja? Gimana kuliah Rani? Rani dari kecil gak pernah dapat kasih sayang dari mereka, Bu. Rani cuma pengen peran mereka sebagai orang tua tuh ada. Rani nggak butuh uang mereka, Bu. Rani cuma butuh perhatian dari mereka. Rani, mungkin itu salah satu bentuk mereka bahwa mereka sayang sama kamu dengan cara tidak membiarkan kamu kekurangan dari segi keuangan. Kamu selama ini gak pernah kurang kan? Iya sih, Bu, nggak pernah. Tapi Rani masih mending hidup sederhana aja, Bu. Rani punya teman yang ekonomi keluarganya hanya berkecukupan, tapi dia selalu cerita kalau orang tuanya sayang sama dia. Dia sering dianterin ke kampus sama ayahnya, Bu, walaupun hanya naik motor butut. Tapi itu sesuatu yang menurut Rani mahal harganya, Bu. Tapi kan Rani nggak tahu apa yang sedang mereka alami. Mungkin keluarga mereka ada masalah di lain hal. Iya mungkin, Bu, tapi selagi keluarganya baik-baik aja, bisa jadi mereka kuat menghadapi semuanya. Ya udah, sekarang Rani tunjukin ke mereka kalau Rani bisa hidup tanpa uang mereka ya. Rani gak usah takut menghadapi dunia sendirian. Tenang, ada ibu ya, Ran. Makasih banyak ya, Bu. Tolong temenin terus Rani ya. Rani butuh sosok ibu yang hilang buat Rani menghadapi kerasnya dunia ini. Iya Rani, ibu temenin proses kamu ya. Permisi Kak, ada kue ulang tahun. Oh iya ada, Kak. Kebetulan yang ready hanya di dalam kulkas aja, Kak. Itu harganya berapa ya Kak? Di harga 250.000, Kak. Ya udah, saya mau itu ya Kak. Ini ya, Kak, kuenya. Oke, terima kasih ya Kak. Tadi saya udah bayar pakai QRIS. Oh iya, Kak, terima kasih banyak ya, Kak. Makasih atas semua pembelajaran hidup ini. Di kota kecil ini aku mulai lembaran baru. Dan jika kelak orang bertanya padaku apa yang paling menyakitkan di hidupku, aku akan menjawab bukan jadi simpanan ayah temanku, tapi menyadari terlalu terlambat bagaimana cinta yang benar seharusnya terasa. Yuk Rani, kita makan bareng. Bawa mangkuk supmu.